Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, terus belajar Tuhan yang menyertai pembelajaran ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan Kisah Rasul pasal yang ke-17 ya. Kita akan selesaikan dari ayat 22 sampai 34. Mari. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Nah, kita masih meneruskan. Dan pada kesempatan ini seperti kita meneruskan yang minggu lalu, Paulus sudah berada di Athena, di mana Athena adalah kota yang penuh dewa-dewa ya. Jumlah kuil dan dewanya ribuan, dewa asing manapun masuk mereka terima ya. Nah, sekarang Paulus tiba di kota Athena. Kalau selama ini kita banyak melihat khotbah kepada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi yang telah menghormati dan mengenal perjanjian lama, sekarang Paulus betul-betul harus berkhotbah ke hadapan orang yang tidak pernah mendengar perjanjian lama sama sekali, nggak tahu Yahweh itu siapa ya, yang betul-betul tidak ada hubungan dengan agama Yudaisme ya. Nah, kepada golongan ini, kalau orang-orang Yahudi sudah kenal konsep Mesias, sekarang yang dihadapi Paulus di Athena, dia nggak tahu Mesias itu apa. Ini betul-betul orang yang nol total ya dalam pemahaman, mereka tidak tahu sama sekali ya. Jadi kalau sama orang Yahudi itu kan lebih gampang karena sudah punya landasan berpikir ya. Tugas Paulus dan para rasul menjelaskan bahwa Mesias itu Yesus. Nah, sekarang kalau kepada orang-orang di Athena yang dari berbagai daerah nggak pernah dengar Mesias itu apa, Yahweh itu apa, jadi lebih sulit lagi mendengar nama Yesus pun juga banyak yang belum. Ingat, zaman itu bukan sosial media ya. Kalau sekarang ada apa dikit viral di belahan dunia semua tahu. Kalau zaman itu kan nggak ada sosial media, saudara. Mereka juga belum pernah tahu ada Yesus yang disalib dan lain sebagainya. Nah, jadi ini betul-betul orang-orang yang nggak tahu nubuatan para nabi, nggak tahu mujizat yang Yesus lakukan, nggak tahu siapa Yesus, nggak tahu konsep Mesias, betul-betul seperti menghadapi orang dari nol total. Ya, mereka cuma pokoknya menyembah dewa-dewa. Nah, makanya isi pembicaraannya pun ini harus betul-betul berbeda, saudara ya. Nah, Paulus melihat mereka sebagai orang-orang yang dengan mudah menerima segala sesuatu yang baru berbau agama. Ingat, kekristenan itu bukan agama ya saudara ya. Agama itu selalu buatan manusia. Kristus datang membawa sebuah jalan kehidupan ya. Yesus datang untuk membawa sebuah Injil kerajaan, sistem pemerintahan yang baru yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara, orang-orang di sini memang dengan mudah menerima dewa-dewa baru ya. Dan mereka berpikir bahwa wah, Paulus mau nawarin dewa baru nih. Dewa dari mana lagi nih? Gitu kan ya. Nah, tetapi Paulus justru bilang ya, seakan Paulus tuh kalau nanti kita lihat, kalian itu udah punya banyak dewa. Aku datang bukan mau menambahkan dewa lagi. Tapi nanti kalau kita lihat, kamu biar punya banyak dewa, kamu nggak kenal siapa yang kamu sembah, kan kira-kira gitu. Nah, tetapi di sini saya mau ajak kita semua perhatikan di mana Paulus berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala sesuatu atau dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Saudara, kita lihat di sini ya, dalam tanda petik taktik penginjilan Paulus. Kita lihat di sini bagaimana Paulus mau mempenetrasikan Injil ya. Paulus mulai dengan apresiasi. Dengan apresiasi. Nah, kata sangat beribadah di sini saudara ya. Memang kalau saudara melihat kamus bisa bermakna negatif, bisa bermakna positif. Tetapi saya setuju dengan LAI, dan kalau saudara membuka Alkitab bahasa Inggris, hampir semuanya ya, hampir semuanya menerjemahkan ini dengan makna positif. Kecuali
KJV, King James Version, memaknai ini dengan makna yang negatif. Makanya dalam terjemahan King James Version yang digunakan kata too superstitious, ya. Jadi terlalu superstitious tuh pada. Nah, kira-kira gitu kalau KJV. Tetapi kalau LAI dan Alkitab yang lain menerjemahkan dengan nada positif, ya, di mana Paulus memuji mereka bahwa mereka itu orang-orang yang religius loh sebenarnya. Kamu orang yang senang beribadah, kalian sebenarnya orang-orang baik, orang-orang yang senang beribadah. Nah, kita lihat di sini, Paulus tahu nggak bahwa mereka menyembah dewa yang salah? Paulus tahu, tetapi Paulus masuk, catat ini, dengan positive notes. Paulus masuk dengan positive notes. Saudara, sebenarnya ini bukan hanya penginjilan, saudara, ya. Dalam hal apapun tuh kita bisa diterapkan. Jangan masuk dengan perbedaan. Kalau kita cari perbedaan itu pasti banyak. Jangan masuk dengan kekurangan. Apapun kalau mau dicari kekurangan pasti ada, saudara, ya. Ini bukan soal penginjilan doang. Terhadap dalam parenting juga sama, ya. Dalam suami istri juga sama. Kita mah kalau mau cari kekurangan pasangan kita ya pasti ada. Namanya manusia juga nggak sempurna, saudara. Kita mau cari kekurangan rekan bisnis, teman sepelayanan, ya. Saudara mau cari kekurangan saya, ya pasti banyak. Saudara mau cari kekurangan anak saudara, pasti banyak. Tapi kalau kita masuk, ya, kalau kita bicara kepada seseorang yang belum apa-apa, yang kita cecer adalah perbedaan, kekurangan, itu akan membuat suasana tidak enak, ya. Itu akan membuat orang yang diajak bicara akan resisten terlebih dahulu, akan rejection, akan menolak terlebih dahulu, saudara, ya. Nah, makanya Paulus tidak langsung datang bilang, kamu penyembah-penyembah dewa-dewa yang gak jelas, ngapain tuh nyembah-nyembah dewa? Enggak. Paulus tahu yang mereka lakukan salah, tapi Paulus lihat, ya, bahwa Paulus coba melihat dari positive notes. Kan mereka menyembah itu juga karena mereka nggak tahu. Justru Paulus memuji dulu, masuklah dengan apresiasi. Nah, ini yang harus kita belajar, saudara, ya. Ini yang harus kita belajar dalam interaksi dengan sesama, ya. Kalau saudara mau orang-orang nyaman berkomunikasi dengan kita, nah kita belajar seperti Paulus ini, ya. Kita masuk dengan positive notes, kita masuk dengan apresiasi terlebih dahulu. Begitu kira-kira, ya. Nah, dan dari sini, ya, ketika Paulus masuk dengan apresiasi, itu akan jauh lebih enak. Cari persamaan bukan perbedaan. Cari persamaan dulu baru diluruskan, apresiasi dulu, positive notes dulu baru diluruskan. Jangan orang ngecap kita sebagai tukang kritik, ya. Oke, ayat 23 sampai 25. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah, baru Paulus mulai bicara, ya, kepada orang-orang yang sama sekali tidak mengenal ini Allah Israel, kitab PL, ya. Jadi yang Paulus lakukan, Paulus masuk dengan membuka kesadaran mereka, menuntun pemikiran mereka bahwa ada pemeliharaan ilahi loh dari Sang Pencipta, dan kita harus menyembahnya seharusnya. Bahwa ada pemeliharaan dari Sang Pencipta. Itu dulu, ya, bahwa Tuhan itu pasti ada. Buktinya Dia yang memelihara ini semua,
Nah, Paulus ingin meletakkan sebuah dasar terlebih dahulu. Dasarnya apa? Bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu. Ya. Allah itu ada loh, eksis, bukannya nggak ada. Dan Allah itu satu. Nah, kalian dewanya kan ribuan nih, nggak mungkin. Sosok sesembahan itu El atau Allah itu pasti cuma satu. Ya, Allah itu Ehad, saudara. Ya. Allah itu Esa. Allah itu cuma ada satu, satu-satunya. Nah, iman Kristen jangan minder. Kalau dibilang kok Allahnya tiga, enggak, siapa bilang? Trinitas itu satu hakikat, Allahnya orang Kristen satu loh. Tapi hipotasisnya tiga atau pribadinya tiga. Maka Tritunggal itu, Trinitas itu bukan bicara jumlah Allah, jumlah satu. Tetapi menjelaskan bagaimana Allah yang Ehad itu. Ya, ada Bapa sebagai sumber, ya, Anak sebagai Sang Firman, dan Rohnya yaitu Roh Kudus. Tetapi bukan berarti Allahnya tiga. Nah, di sini Paulus masuk. Ya, Paulus mau bilang bahwa Allah itu ada, tapi Allah cuma satu. Enggak mungkin ini banyak begini ribuan. Nah, kira-kira kan begitu, ya. Jadi di satu sisi mereka menyediakan mesbah-mesbah kepada apa yang mereka anggap sebagai Tuhan, ya. Sebenarnya dengan hal itu mereka sudah mengakui bahwa Allah itu ada. Ingat ya, pesannya Allah itu ada, Allah itu satu. Ketika mereka bikin kuil-kuil, bikin mesbah, mereka mengakui oknum atau sosok yang lebih berkuasa atau yang kita kenal dengan Tuhan Allah itu ada. Mereka mengakui itu. Nah, tapi masalahnya mereka nggak kenal yang mana, makanya mereka bikin yang banyak, saudara. Ya, saudara, Tuhan itu pasti ada dalam lubuk hati setiap manusia dari zaman purba sampai kapanpun itu tahu Tuhan itu ada dan itu tidak dapat dipungkiri. Makanya orang primitif menyembah pohon, menyembah gunung yang meletus karena dia tahu ada sosok yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Tetapi sayangnya mereka tidak mengenal siapa Allah yang benar, siapa yang mereka sembah. Nah, makanya pada ayat 23 Paulus kan katakan, ada sampai tulisan kepada Allah yang kami tidak kenal. Nah, Paulus tuh mau bilang, kamu udah tahu Allah itu ada, bagus loh. Tapi sayangnya kamu nggak kenal itu. Nah, sekarang saya mau kenalin nih Allah yang benar itu siapa dan seperti apa. Ya. Nah, sejarawan Lucian yang bernama Lucian itu bilang gini, ada satu waktu kota Athena ini kena wabah, saudara. Lalu mereka, kan dewanya tuh banyak sekali, mereka mempersembahkan korban secara bergiliran kepada dewa-dewa yang sekian banyak. Untuk apa? Untuk cari tahu dewa mana yang lagi ngamuk. Kan kira-kira begitu, saudara. Atau dewa mana yang bisa mengusir wabah ini. Ya itulah, saudara, ya memang setiap insan manusia dalam lubuk hatinya tahu ada hal yang dia tidak bisa kontrol, ada hal yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Nah, di ayat ke-24 ya Paulus menegaskan loh bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ide ini jelas bertentangan dengan para filsuf yang ajarannya sudah menyebar luas di Athena. Ini kan kota pelajar, saudara ya. Misalnya para pengikut Aristoteles mengajarkan langit dan bumi sudah ada sejak kekekalan. Segala sesuatu sudah ada dari kekekalan. Memang semuanya sudah ada dari dulu sampai sekarang. Kaum Epikuros mengajarkan bumi dijadikan oleh sekumpulan atom yang bertemu secara kebetulan, terus-menerus bergerak, pada akhirnya tanpa sengaja membentuk kerangka dunia ini. Stoa mikirinnya bukan soal bumi diciptakan, tapi kesalehan diri manusia bisa melampaui Tuhan. Plato mengajarkan Tuhan yang tidak dapat dikenal. Thales mengajarkan Tuhan adalah pikiran yang membentuk segala sesuatu dengan air. Nah, jadi sekarang Paulus datang dengan semua konsep yang beda. Paulus menabrak paradigma mereka, ya, bahwa seakan-akan kalau benar dewa-dewa yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang benar, masa Tuhan perlu dilayani dengan tangan manusia, perlu dikasih sesajen, perlu dikasih makanan. Nah, itulah
yang Paulus sedang tentang dari mereka. Paulus ingin bilang, hey, Tuhan itu yang empunya langit dan bumi, ya. Dia tidak membutuhkan manusia, apalagi dikasih sesajen, dibikinin kuil, ya, dikasih makanan, dibuatkan tempat tinggal. Tuhan gak butuh itu semua, ya. Ingat waktu dulu bait Allah pertama kali mau didirikan, ya, Tuhan bilang apa? Kamu pikir kamu bisa bikin tempat tinggal buat aku? Mau yang segede apa bumi aja tumpuan kakiku? Kata Tuhan. Itu pun kan bahasa kiasan, sebab Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu, lebih besar dari semuanya, saudara, ya. Nah, tetapi bait Allah tetap boleh dibangun. Kenapa? Ya, itu untuk menjawab kerinduan mereka, supaya mereka punya tempat untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, ayat 26-27, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Paulus mulai menjelaskan Tuhanlah yang menjadikan semua manusia. Ia adalah Bapa dari semua roh, Tuhan yang menciptakan semua manusia sehakikat untuk manusia saling menjaga, saling bermanfaat satu sama lain, ya. Paulus sedang menegaskan mereka semua dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Adam. Karena Allah yang menciptakan semua manusia, saudara, kita tidak boleh merendahkan sesama kita, ya. Apalagi kita merendahkan sesama kita karena status sosialnya, ya, karena dia mungkin tidak punya apa yang kita punya, karena dia mungkin tidak sepopuler kita, karena dia tidak seterhormat kita, kemudian kita merendahkan. Itu tidak boleh, saudara, ya. Kita sedang menghina Tuhan sebagai Sang Pencipta, ya. Nah, jadi sekali lagi, semua manusia sejak semula berusaha mencari Allah. Orang-orang Athena pun mencari Allah, dan Paulus ingin memberitahu bahwa Allah itu tidak jauh loh, ya. Yesus telah datang, dan sekarang itulah yang hendak diberitakan Paulus, yang adalah kabar baik itu. Masuklah selalu dengan positive notes, ya. Daripada kita memberitakan kesalahan-kesalahan orang, lebih baik kita memberitakan kebenaran, ya. Lebih baik kita memberitakan kebenaran, ya. Daripada kita fokus pada ciri-ciri uang palsu gimana, lebih baik saudara menguasai bagaimana yang asli itu, kan kira-kira begitu, ya. Oke. Ayat 28-29. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini juga adalah keturunan Allah. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Saudara, kita hidup karena kemurahan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Itu artinya, ya, ini semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Alkitab Perjanjian Lama sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah keturunan Allah. Dia yang mengasuh kita seperti anak-anak, ya. Nah, ini rupanya ada pujangga Yunani, saudara, yang bernama Aratus, yang dalam karyanya berjudul Fenomena mengungkapkan manusia adalah keturunan Yupiter. Yupiter dalam mereka itu adalah Allah yang tertinggi. Di sini Paulus mengambil argumen persamaan, tetapi dia menjelaskan siapa Allah yang sejati itu. Ingat, cari persamaan, bukan langsung menjatuhkan, ya. Oke, di sini Paulus juga mau bilang Dia adalah Bapa segala roh. Oleh karena itu kita tidak boleh menyamakan keadaan Allah dengan patung-patung buatan manusia. Saudara, jangan menyamakan Tuhan dengan emas, perak, atau apapun, ya. Dan jangan kira Tuhan senang dengan gitu-gituan. Saudara, manusia itu nggak ada apa-apanya, saudara. Saudara mau bilang siapa orang yang paling kaya? Salomo. Salomo itu nggak ada apa-apanya. Kita menilai kebernilaian dari apa sih? Dari berlian misalnya. Ya, saudara Google aja, kalau di Saturnus sama di Jupiter, saudara, ya. Itu hujannya aja berlian. Udah, jangan merasa diri hebat deh depan Tuhan. Asli, ya.
Apalagi jangan merasa memiliki semuanya. Terus kita bisa membackup Tuhan. Aduh, benar saudara, itu menghina Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak tertarik sama gitu-gituan. Benar, Tuhan itu tidak tertarik. Ya, kalau cuman benda-benda berharga, ya saudara Google Saturnus, Jupiter, hujannya aja berlian. Nah, Tuhan punya nggak tahu berapa miliar planet-planet kayak Saturnus dan Jupiter. Oke, ayat 30. Ya, sekarang dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, tetap berita tentang pertobatan dikumandangkan oleh Paulus. Memang pada akhirnya kita tetap harus mengajak pendengar Injil untuk berbalik kepada Tuhan. Dan di titik itu mereka akan membuat pilihannya sendiri. Apakah mereka mau berbalik kepada Tuhan atau mau tetap dalam kebodohannya. Ya. Jadi Paulus masuk dengan positive notes, Paulus kasih tahu yang benar, dan di akhirnya tetap harus ada tantangan pertobatan. Mau ikut jalan Tuhan atau mau tetap di jalan yang lama. Ya. Nah, sampai di sini ini udah bukan soal kuasa Paulus lagi, saudara, ya. Ini udah bukan kuasa Paulus lagi. Ayat 32-34. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, nah ini, maka ada yang mengejek. Ada juga yang bilang, lain kali saja kami mendengar engkau bicara tentang hal itu. Orang mencibir, ya. Kenapa saudara orang mencibir? Karena memang manusia ini biasanya kalau masih hidup, masih sehat, merasa dirinya kuat. Serius, ya. Kalau masih bisa jalan, masih gagah, masih merasa dirinya kuat. Seakan-akan kebangkitan orang mati itu nggak penting. Omong kosong itu nanti aja. Ngomonginnya gue nih masih sehat. Kan kira-kira begitu, ya. Biasa diejek kalau orang dikatakan tentang kebangkitan orang mati, saudara. Ya. Nah, ayat 33, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Nah, ya udah, ayat 34, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama mereka. Nah, saudara bisa lihat dalam setiap pemberitaan Injil, pasti ada yang menerima, ada yang menolak. Kita cuma bisa mengupayakan metode, saudara, ya. Metode, saudara, metode. Metode itu bisa bermacam-macam, ya. Menjangkau generasi hari ini, ya. Misalnya dengan musik, ya terserah. Dengan metode gimana, atmosfer ibadah, tetapi esensi tidak boleh berubah. Hati menyembah tidak boleh berubah, ya. Ketika menjangkau orang Jawa dengan lagu-lagu Jawa, nggak apa-apa. Tetapi esensi tidak boleh berubah. Hati penyembahan tidak boleh berubah. Ya. Nah, metode kita sebaik apapun tetap, ya, hasil akhir ada di tangan Tuhan. Ya, kita tidak boleh kecewa dengan hasil akhir. Pasti ada yang menolak. Tapi saya juga mau bilang pasti ada yang menerima juga. Ya. Paulus ditolak itu hal yang biasa. Tetapi toh juga ada yang menerima. Ada Damaris, ada Dionysius. Ya, nah, metode penginjilan bisa membuat penginjilan kita lebih efektif. Tetapi tetap hasil akhir ada di tangan Roh Kudus. Jangan kecil hati dengan hasil akhir. Dengar begini, jangan kecil hati dengan hasil akhir. Dan jangan juga sombong dengan hasil akhir. Ketika kita melayani yang diubahkan sedikit, kita jangan kecil hati. Ingat, nilai satu jiwa tidak bisa dihargai dengan uang. Tetapi ketika kita melayani, ya, di mana banyak yang bertobat, kita juga jangan jadi sombong. Itu bukan kuat dan gagah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, meteraikan kebenaran firman-Mu,
biar berikan kami kuasa untuk menghidupinya juga. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.